Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, udah lama banget ya aku enggak bikin video. Maaf banget ya teman-teman, karena aku lagi sibuk banget sama kerjaan aku. Insya Allah ke depan aku bakal rajin bikin video. Nah, di video kali ini aku mau membahas mengenai operasi laparoskopi pada penderita kista endometriosis. Nah, kira-kira teman-teman udah tahu belum sih apa itu operasi laparoskopi? Nah, jadi ya untuk menangani kista endometriosis itu ya, operasi itu ada dua macam nih teman-teman, yaitu ada operasi secara laparoskopi yang bakal aku bahas di video ini, dan juga ada yang namanya operasi laparotomi. Nah, di video kali ini aku khusus mau membahas mengenai operasi laparoskopi. Kenapa sih Kak ya penderita endometriosis itu harus dilaparoskopi, atau orang-orang biasa menyebutnya tuh LO ya, singkatannya tuh LO. Disclaimer juga nih teman-teman, aku menyampaikan informasi ini berdasarkan paparan dari Dr. Patrick Bayu SPOGKVR di channel Kata Dokter. Nah, jadi aku tuh bukan seorang dokter, aku bukan seorang perawat, aku hanya seorang pasien ya penderita endometriosis, di mana aku juga sudah melakukan atau menjalankan operasi laparoskopi sebanyak 2 kali. Nah, jadi kita sharing aja nih pengalaman aku. Jadi jika terjadi kista gitu ya, tumbuh kista, baik itu di ovarium atau dimanapun ya, kalau itu sebuah kista dan ukurannya itu sudah besar lebih dari 5 cm, dan itu juga mengganggu aktivitas hidup, rasa nyeri yang berlebih. Kemudian misal nih ada seorang wanita yang berencana mau punya anak gitu ya, pasti nanti dokter akan menyarankan untuk melakukan tindakan LO. Yang pertama yaitu apa sih itu laparoskopi? Nah, laparoskopi adalah sebuah tindakan dengan minimal lubang, atau biasa disebut juga dengan lubang kunci, karena emang lubangnya tuh kecil ya, ukurannya itu mulai dari 0,5 sampai 1 cm saja, yaitu berada di area pusar ataupun di bawah perut bagian bawah di sebelah kanan atau kiri. Nah, biasanya jumlahnya itu tergantung pada kondisinya yang mau dioperasi. Ada yang hanya butuh 1 lubang aja, itu nanti ada di pusar, atau bahkan lebih dari 1 lubang. Kalau dulu ya operasi laparoskopiku yang pertama itu aku tuh ada 3 lubang. Nah, untuk operasi laparoskopiku yang terakhir kemarin, jadi kemarin aku habis laparoskopi lagi teman-teman, itu ada totalnya itu 4 lubang, dan semuanya itu lubang kecil-kecil sekali ya, tidak lebih dari 1 cm. Kemudian apa sih tujuan dari laparoskopi ini? Nah, selain ya laparoskopi itu untuk mengangkat misal si endometriosisnya. Nah, dari laparoskopi ini ya teman-teman bisa diketahui penyakit bawaan lainnya. Nah, biasanya kalau penderita endometriosis itu biasanya tuh dibarengin adanya adenomiosis, adanya miom, ataupun hidrosalping. Nah, karena laparoskopi ini menggunakan alat ya, seperti apa sih? Seperti alat panjang gitu ya, nanti di ujungnya itu ada dikasih kamera, ada dikasih gunting alat ya untuk operasi. Jadi tuh bisa terekam ya, di dalam itu bisa terlihat ada apa aja, atau bahkan organ-organ atau penyakit lain yang ada di dalam. Kemudian laparoskopi ini juga bisa digunakan untuk angkat rahim jika rahim sudah tidak digunakan lagi, atau ibaratnya tuh gini, misal si rahimnya tuh tumbuh miom gitu kan, sakit, tapi kedepannya tuh emang sudah tidak ada rencana mau punya anak, berarti kan ibaratnya rahimnya kan udah nggak kepake nih. Nah, itu bisa diangkat atau diambil menggunakan laparoskopi. Kemudian laparoskopi juga bisa digunakan untuk mengangkat atau mengambil
hamil atau kehamilan ektopik. Teman-teman pasti tahu dong, yaitu hamil di luar kandungan. Nah, tindakan pengambilannya itu bisa menggunakan laparoskopi. Kemudian yaitu jika terjadi hidrosalping atau sumbatan pada tuba. Ya, seperti teman-teman tahu bahwa tuba itu tuh ternyata tuh kecil, teman-teman, kecil banget sih. Nah, itu bisa diatasi ya menggunakan laparoskopi. Nanti bakal dikoreksi tuh tubanya, cairannya atau sumbatannya, atau bahkan kalau misal keadaan tubanya sudah memburuk, nah itu bisa diangkat pula tubanya menggunakan laparoskopi. Nah, dan juga pasti laparoskopi ini tujuannya juga bisa untuk mengambil endometriosisnya yang ada di ovarium. Nah, jadi minimal risiko. Jadi kalau dengan alat otomatis yang bekerja yang menyentuh bagian organ dalam itu ya alatnya, tidak dengan tangan dokter secara langsung. Kemudian yang terakhir juga, laparoskopi bisa digunakan untuk melakukan sterilisasi ya bagi perempuan yang misalnya memang sudah tidak ingin hamil lagi, atau mungkin memang punya sakit ya, penyakit dan mengharuskan harus disteril. Nah, itu bisa menggunakan operasi laparoskopi. Nah, kemudian gimana sih prosedurnya melakukan operasi laparoskopi? Nah, operasi laparoskopi dilakukan dengan anestesi ya teman-teman, yaitu dengan bius totalnya. Jadi 2 kali ya aku laparoskopi, semuanya itu di bius total ya. Tapi aku juga nggak tahu ya kalau ternyata mungkin teman-teman pernah nih laparoskopi tapi di biusnya tuh bius lokal atau bius tengah. Tapi kalau setahu aku ya, sepahamku sampai sekarang tuh nggak ada deh kayaknya kalau di bius lokal. Soalnya kan itu cukup tindakan yang yang agak berisiko nggak sih, kan itu organ dalam gitu. Kayak kalau cuma di bius lokal kayaknya sih belum tahu juga sih ya teman-teman. Coba deh teman-teman yang pernah LO tapi di bius lokal, coba dong komentar di bawah tindakan apa ya itu. Kemudian posisi pasiennya yaitu tidur terlentang ya teman-teman, tidur terlentang. Kalau seingatku juga kita tidur terlentang gitu kan, terus kemudian tangan kita tuh kayak gini loh, di samping kayak gini. Nanti di sini ya dikasih kayak infus, suntikan dan lain macam segalanya. Kemudian nanti bakal disuntikan ya CO2 ya agar perutnya nanti tuh menggelembung teman-teman. Jadi saat perutnya sudah menggelembung kan, jadi ada ruang tuh di dalam perut kita. Nah, nanti alatnya itu dimasukkanlah ke dalam perut kita melalui lubang kecil tersebut, entah itu dari pusar ataupun lubang yang ada di perut. Nah, kemudian dokter bisa langsung melakukan tindakan operasinya. Kira-kira itu tadi penjelasan secara singkat mengenai operasi laparoskopi. Dan for your information juga ya teman-teman, LO ini selain dia minimal risiko, minimal jahitan juga, dengan LO pun juga memberi kesempatan pada perempuan yang ingin program hamil karena dapat meningkatkan kehamilan, yaitu tadi kan kalau ada kista nih, ternyata gangguan gak bisa hamilnya karena ada kista yang bisa diambil. Dan kalau misal ternyata gara-gara hidrosalping nih di tubanya kesumbat tuh kan, nah setelah dikoreksi dengan LO ternyata udah bersih, jadi jalannya tuh lancar. Nah, LO juga ini ya teman-teman, selain mempunyai peran diagnosis, LO juga bisa menjadi sebuah media terapi. Nah, siapa nih di sini yang sudah disarankan sama dokter buat melakukan operasi laparoskopi? Hayo, coba dong komentar di bawah. Kira-kira teman-teman siap gak sih kalau dioperasi LO? Nah, kalau misal enggak siap tuh kenapa gitu? Apakah takut ataukah masih nggak tahu nanti efeknya gimana, atau masih belum ngeh ke depannya setelah LO mau gimana? Langsung deh komentar di bawah ya. Saran aku, kalau dokternya udah menyarankan untuk LO, ya bismillah, lakukan saja, laksanakan saja. Insya Allah LO itu nanti efeknya tidak parah gitu loh.
Semoga aja dengan ikhtiar LO apapun itu tujuan teman-teman bisa terkabulkan. Semoga penyakitnya sembuh, tidak kambuh lagi, dan yang pengen punya momongan segera punya momongan. Amin. Oke, gimana nih teman-teman, masih ada pertanyaan atau bahkan masih bingung atau mau sharing? Boleh banget, langsung aja ya komentar di bawah atau DM di Instagram aku @wulandani. Insya Allah aku bakal balas DM teman-teman. Nah, di next video aku bakal membahas mengenai efek dari operasi laparoskopi. Tetap pantengin channel YouTube aku ya. Jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.